Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan waktu Bapak Ibu guru, maaf mengganggu istirahatnya, untuk sekedar kita di sini berkumpul yaitu dalam acara sesi berbagi aksi nyata modul 14 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Vivi Oktaniati. Saya CCP angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri. Kebetulan alhamdulillah saya di SDN 1 Sembuan tahun ini bisa bergabung di dalam program guru penggerak angkatan 11. Nah, Bapak Ibu, boten apa-apa sambil dirahapi makannya, sambil mendengarkan sesi berbagi ini ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu ini nyambungkan YouTube karena laptop saya mati, jadi untungnya kemarin sudah saya upload di YouTube, jadinya mohon maaf ini pakai YouTube ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah budaya positif. Kita tahu budaya positif itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Contohnya yaitu seperti melakukan 5S di sekolah, senyum, sapa, salam, dan lain sebagainya ya. Lalu budaya positif di sekolah pengertiannya nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Nah, selanjutnya yaitu konsepnya. Konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Saya yakin di antara konsep budaya positif ini Bapak Ibu guru sudah menerapkan 2 atau 3 di kelas masing-masing deh Bapak Ibu. Pasti di sekolah juga menerapkan yaitu konsep budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah hendaknya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa dapat belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, kita sebagai guru itu juga harus mengontrol anak peserta didik kita ya, untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Sekarang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran berpihak pada murid. Seperti kita tahu ya, di kurikulum Merdeka ini kita harus istilahnya berhamba pada murid. Nah, untuk berpihak pada murid, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Dengan kata lain, pengajaran adalah salah satu jenis atau salah satu cara dalam pendidikan. Jadi, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberikan pengetahuan yang akan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak kelak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pengertian pendidikan adalah tuntunan hidup yang menuntun semua kodrat yang ada dalam diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini saya setuju ya dengan Ki Hajar Dewantara, karena kita selaku guru juga harus membimbing anak-anak kita agar anak-anak kita itu bahagia di masyarakat dan berguna bagi nusa dan bangsa ya Bapak Ibu. Yaitu tujuan kita sebagai guru yang mendampingi agar anak-anak kita itu bisa bermasyarakat yang baik. Sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila sendiri ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Pasti sudah tahu di IKN, sudah tahu kita ya, di kemarin waktu kita kursus diklat IKN. Sekarang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan namanya Coase Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi sebagai tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama,
ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi teori kontrol ya. Disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi penerapan positif itu agar mereka selalu terbiasa ya Bapak Ibu di sekolah seperti senyum sama Bapak Ibu guru, menyapa selamat pagi Bu gitu. Itu tanpa kita paksakan, tanpa kita ancam, mereka sudah bisa melakukan disiplin positif itu sendiri. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan pastinya bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami, yaitu tadi sudah saya jelaskan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu gambar dimensi atau nilai-nilai kebajikan ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Sejatinya manusia itu mempunyai kebutuhan yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Realitasnya yaitu kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Juga di sini saya perjelas bahwa setiap manusia itu pada hakikatnya membutuhkan 5 ini tadi ya, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Pasti gak kita sendiri, tapi murid-murid juga pasti juga memiliki dasar kebutuhannya yang berbeda-beda. Di sini saya cuma menjelaskan tentang umumnya, teorinya bagaimana kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini ada kasus. Ini saya perumpamakan dengan saya sendiri ya. Bu Vivi guru kelas 6 SD Negeri 1 Sembukan sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Badai. Beberapa anak telah menemui Bu Vivi dan mengeluhkan Badai yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Vivi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Badai melakukan hal tersebut? Di sini pasti nggak cuma di kasus di Sembukan sendiri ya, pasti di SD yang lainnya juga ada yang seperti Badai. Dan pasti juga ada yang mengalami seperti Bu Vivi di sini ya. Badai yang dilakukan Badai yaitu dia memaksa untuk meminta makan siang terhadap teman-temannya. Jadi yang diminta itu teman-temannya itu waktu atau pelaporan
Badai itu loh Bu, sukanya maksa-maksa kita makan siang. Jadi Bu Vivi harus menghadapi situasi seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu guru dalam posisi Bu Vivi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, kira-kira kita jabarkan seperti ini, nggih. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Vivi sebaiknya mencari tahu alasan Badai melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Mas Badai. Yang pertama, nilai bertahan hidup. Nah, contohnya Badai lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, itu penerapan disiplin positifnya. Alasan Badai melakukan tersebut kita rincikan seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, teman-teman Badai jadi perhatian ke Badai, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin teman-temannya sudah mengerti karena kenapa Badai melakukan itu, karena Badai lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi kebutuhan dasar manusianya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadinya teman-teman Badai jadi perhatian sama Badai. Lanjut yang ketiga, penguasaan. Badai merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Jadi penguasaan ini oleh kasus ini sendiri, Badai merasa hebat karena temannya merasa takut. Dan yang keempat, Badai merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena menunya selalu sama. Jadi ini introspeksi juga ya, mungkin Bapak Ibu atau Ibu-ibu terutama, kalau misalnya mau bikin anaknya bekal itu jangan sama lauknya. Mungkin hari pertama telur dadar, ya hari kedua telur ceplok, hari ketiga orak-arik telur, ya jangan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat juga bekal makanan anak kita, siapa tahu anak itu bosan. Nah, takutnya nanti seperti Badai, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu kebebasan. Lalu kesenangannya, Badai hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel. Jadi itu iseng gitu loh. Ada yang iseng juga kayak Badai. Senang aja lihat temannya kesel, terus dia minta makan temannya tuh ada juga anak yang seperti itu. Jadi anak-anak sekarang itu bervariatif kenakalannya nih Bapak Ibu. Sifatnya atau tingkah lakunya itu berbeda-beda. Nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Motivasi motivasi perilaku manusia. Nah motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum atau namanya motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau motivasi ekstrinsik. Dia melakukan yang baik biar dilihat Bapak Ibu guru, biar dapat uang atau bagaimana gitu ya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, yaitu namanya motivasi intrinsik. Sekarang kita masuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman dan penghargaan ya. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri.
Yang kedua, penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas motivasi dari dalam diri siswa atau intrinsik di siswa. Jadi ini adalah konsep disiplin identitas yang gagal, di mana antara hukuman dan penghargaan itu maknanya itu sangat tidak berpihak pada murid, ya Bapak Ibu. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, sekarang saya jelaskan ini disiplin identitas sukses. Konsekuensi. Nah, ini namanya yang tadi hukuman, itu sekarang namanya dibalik saja menjadi konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon. Lalu murid menghormati peraturan, mendorong kepatuhan, dan murid belajar taat peraturan, kehilangan hak dan waktu untuk memenuhi kesalahan. Lalu restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol dan murid bersemangat memperbaiki diri. Itu ya Bapak Ibu, itu merupakan konsep disiplin yang sukses. Sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkannya dirinya setelah berbuat salah. Nah, itu restitusi. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib, sebaiknya kita restitusi Bapak Ibu. Jadi agar murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga anak-anak itu tahu apa kesalahannya dan bisa menjadi memperbaiki dirinya yang lebih baik. Begitu. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, ini berbeda dengan hukuman ya. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia itu tidak apa yang harus saya lakukan agar saya menebus kesalahan, bukan. Tapi dia itu belajar dari kesalahan. Oh, ternyata saya salah, begitu. Saya tidak akan mengulanginya kembali. Jadi anak itu sadar bahwa kesalahannya itu benar salah dan dia memperbaiki itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalnya kalau dia bertengkar dengan temannya, nah itu memperbaiki hubungan. Dia bisa untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan temannya lebih baik. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Contohnya begini, misalnya Mas Badai, untuk kedepannya apa yang harus Mas Badai lakukan? Nah, kita membuat tawaran. Kita ingin tahu apa yang anak itu akan lakukan bila dia tahu tentang kesalahannya. Lanjut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dari permasalahan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu ya Bapak Ibu. Yang tadi ciri-ciri. Sekarang perbedaan penggunaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Contoh kasus yaitu siswa merusak fasilitas sekolah. Nah, hukum ada dibagi 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari Bapak Ibu silakan dibedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus seorang murid yang merusak fasilitas sekolah. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di luar kelas selama 30 menit dan guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita melakukan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi sesuai peraturan bahwa siswa tersebut harus membuat surat pernyataan bahwa tidak akan terlambat lagi. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sekarang kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Mas, keyakinan kelas apa kira-kira yang kamu langgar? Nah, kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Dan membantu siswa mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi berikut adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada yang namanya satu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sisi posisi kontrol ini biasanya Bapak Ibu guru yang sedang menerima anak yang bermasalah. Nah, ini kita di posisi mana? Di posisi penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, teman kah, pemantau kah, atau kita menjadi manajer anak tersebut? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu seperti Bapak Ibu lihat sendiri ya. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, lalu ada teman dan pemantau, dan ada manajer. Contohnya, kalau penghukum itu guru menghardik dan menunjuk dan menyakiti dan menyindir. Kalau kontrolnya, posisi kontrolnya pembuat orang merasa bersalah, biasanya ceramah. Kamu itu seharusnya gini. Ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, itu namanya pembuat anak merasa bersalah. Kalau menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu loh. Gitu loh. Terus masa kamu tidak mau demi guru loh? Nah, itu namanya sebagai posisi kontrol teman. Sekarang posisi kontrol pemantau itu contohnya menghitung dan mengukur. Coba, oh peraturan ini, peraturannya piye? Nah, jadi anak itu mengukur peraturannya nggak boleh bawa mainan di kelas Bu. Nah, itu namanya kita sebagai pemantau. Terus gimana lagi? Apalagi peraturannya? Nah, itu namanya posisi guru dalam pemantau. Yang terakhir adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang kamu yakini? Kayak tadi, keyakinan kelas apa yang kamu langgar Mas, sehingga kamu berbuat seperti itu. Kemarin kita sudah sepakat kan di kelas bersama teman-teman, keyakinan kelas kita yang pertama jujur, contohnya itu gitu. Jadi anak-anak itu yang bermasalah itu kita tanyakan lagi. Nah, itu posisi kontrol manajer. Iya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, analisis sekilas. Ini ada pernyataan. Saya kecewa sekali denganmu. Nah, biasanya yang mengatakan itu adalah guru ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak kayak tadi ya. Apakah kamu mau
mendapatkan stiker bintang hari ini. Nah, lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau selalu yang paling terakhir ini kita posisikan posisi kontrol kita. Misalnya tadi, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu sebagai posisi kontrol teman gitu deh. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Karena peraturan dan keyakinan itu berbeda. Kalau keyakinan itu kita sadar, oh ini yang mau kita perbuat ini. Tapi kalau peraturan itu seperti kayak berat hati, memaksa untuk kita melakukan hal-hal yang ada aturan di kelas. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah ini kalau kita yakin, kita pasti tahu konsekuensi kenapa kita tidak memakai helm, ya Bapak Ibu. Pasti amit-amit, takutnya nanti jatuh atau bagaimana kikir otaknya itu. Kita yakin bahwa, oh kalau kita tidak memakai helm, kita akan takut jatuh dan berbuat yang dapat merusak tubuh kita sendiri. Kalau peraturan, ya orang pakai helm yang mesti ditilang polisi gitu. Takutnya cuma sama polisi. Itu namanya peraturan. Jadi seperti berat hati untuk melakukannya deh Pak Doni. Lalu nilai kita, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau kita yakin, kalau kita tidak memakai masker, kita bakal tahu kita bakal tertularkan virus-virus yang tidak baik untuk tubuh kita. Tapi kalau cuma takut tidak pakai masker karena takut tidak boleh masuk ruangan karena peraturannya pakai masker, nah itu berarti kita itu adalah peraturan yang berat untuk dilakukan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Gak apa-apa Bapak Ibu diunjuk sambil disambi, gak apa-apa. Oh sambil Sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi orang oke, sementing bisa dimengerti sama anak-anak kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa dikondisikan dalam situasi dan kondisi. Nah ini kegiatan saya membuat keyakinan kelas. Ini dokumen saya ya Bapak Ibu. Yang pertama saya menjelaskan tentang pengertian apa itu keyakinan kelas. Yang kedua, saya menyerahkan kepada siswa. Siswa menuliskan bagaimana kelas impian mereka yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, saya dan siswa atau guru dan siswa mengelompokkan peraturan yang telah dibuat. Lalu guru dan siswa merumuskan keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Ini agak ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses
pokok yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi, yaitu segitiganya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi kemarin sudah saya lakukan di tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual. Nanti saya share di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Efeknya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita memberi keyakinan pada anak. Semua orang itu melakukan kesalahan. Pasti setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bu Vivi juga pernah melakukan kesalahan. Pak Doni pasti juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita buat seolah-olah dia tidak sendiri gitu loh. Jadi semua manusia pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus pasti saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 5, ada 5. Jadi untuk menstabilkan identitas terhadap anak, kita melakukan ada 5 kalimat yang bisa untuk menstabilkan mereka. Selanjutnya, sekarang validasi tindakan yang salah, yaitu di sini membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Seperti contohnya ini ada 4 kalimat. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kita bisa berbicara dengan hati ke hati dengan anak seperti kalimat di slide ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memasukkan anak-anak. Nah, begini orang tidak boleh. Jadi kita mengganti dengan kalimat validasi tindakan yang salah seperti ini. Jadi ada 4 seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, itu introspeksi buat kita agar kedepannya kalau melakukan ini namanya melakukan segitiga restitusi. Nah ini seperti ini. Lanjut yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati kemarin? Ayo. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Menurut kamu mau jadi orang seperti apa toh? Kita tanyain sama anak itu. Sepertinya agar dia itu lebih mengenal tentang dirinya sendiri dan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah itu namanya restitusi segitiga. Nah ini saya cuma kasih gambaran saja penerapan segitiga restitusi kemarin dengan seorang murid yang bernama Puri. Bukan ini ya. Pertama Puri, yang kedua ini Badai. Kemarin sudah melakukan restitusi. Nah, penutupnya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, dimanapun guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru posisi kontrolnya di mana Bapak Ibu guru itu bisa mampu merefleksikan terhadap dirinya kepada peserta didik. Yang tadi ada posisi kontrol, kita mengerti kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga kita melakukan segitiga restitusi. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat, dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Kurang 20 menit lagi. Apakah Bapak Ibu ini bertanya? Tidak ya. Nah, ini sekarang hari ini saya akan membagikan tentang demonstrasi kontekstual saya mengenai segitiga restitusi. Sabar ya Bapak Ibu karena kurang 20 menit. Ya, sekedar ya Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu tahu sendiri sinyalnya kurang baik. Nah, sebenarnya sudah saya kasih di YouTube, tapi ternyata ngapunten sinyalnya di sini kurang baik. Jadi ini saya pakai HP saja. Alhamdulillah di HP masih nyala sinyalnya ya Bapak Ibu. Nah, ini demonstrasi segitiga restitusi. Sudah saya kirimkan ke WA Bapak Ibu guru ya. Mohon dicek mawon untuk agar bisa melihat PowerPoint-nya. Nah, demonstrasi kontekstual yang kemarin mengangkat yaitu restitusi segitiga. Tadi seperti yang kita ketahui, restitusi saya ulangi lagi ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi. Jadi kita nggak bisa namanya untuk memaksa anak untuk ayo jujur, kamu tadi gini toh. Nah, itu nggak boleh memaksa. Kita sebagai guru nggak boleh memaksa, apalagi kita nuduh. Nah, mesti kau sing toh. Nah, itu juga nggak boleh. Sebaiknya kita sebagai guru juga harus tadi ada posisi kontrol sebagai manajer, teman, dan lain sebagainya tadi ya. Nah, saya jelaskan yaitu langkah-langkahnya tadi sudah, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, coba kita prakteknya Bapak Ibu guru. Sebelum kita ke restitusi, kita melakukan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas yang Bapak Ibu di kelas itu apa saja nih? Coba Bu Eni, keyakinan kelasnya apa? Satu saja tidak apa-apa. Yeah. Apa itu? Bersalaman dengan temannya. Bersalaman dengan temannya. Itu merupakan contoh keyakinan kelas yang baik dan kebiasaan yang positif ya Bapak Ibu. Kita memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa bersalaman dengan teman itu menguatkan ikatan
persahabatan agar tidak terjadi permusuhan dan perselisihan antara mereka. Kalau Bu Ambar sendiri, contohnya bagaimana Bu keyakinan kelas di kelas Bu Ambar? Oh iya, itu wajib ya untuk keyakinan kelas itu berdoa untuk menjunjung nilai-nilai agama pada kelas kita. Jadi sebelum melakukan aktivitas pembelajaran di kelas kita itu seperti Bu Ambar, saya setuju untuk melakukan namanya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, karena agar seperti menguatkan dimensi profil pelajar Pancasila tadi, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk selanjutnya mungkin Bu Hera ada tambahan untuk keyakinan kelas, contohnya Membersihkan kelas saat pulang sekolah bagi anak yang tidak mengerjakan PR. Oh ya, itu juga contoh ya, karena mereka pasti tahu kalau tidak mengerjakan PR, jadi anak-anak konsekuensinya yaitu seperti yang diterapkan oleh kelasnya Bu Hira, itu membersihkan kelas. Jadi anak-anak sadar, oh aku tidak mengerjakan PR, jadi aku harus membersihkan kelas. Itu kesadaran mereka. Nah, keyakinan kelas itu yang penting untuk diterapkan di kelas kita sekarang. Apalagi Bapak Ibu tahu sendiri ya, anak-anak itu sosok kalau misalnya kita biarkan itu seperti koyoran gue itunya ya, nggak tahu tanggung jawabnya, sepertinya rapopo, bu guru nggak nganu kok. Nah, padahal seperti yang kita tahu, keyakinan kelas itu adalah kesadaran bagi mereka untuk menerapkan disiplin positif yang ada di dirinya masing-masing. Nah, ini bagus sekali ya untuk di SD 1 Sembang ini. Alhamdulillah Bapak Ibu gurunya menerapkan keyakinan kelas pada di kelas masing-masing. Kalau misalnya ini untuk Bapak Doni, nah ini kan Bapak Doni kan PJO kan gitu. Nah, saya sebagai guru kelas pengen tahu keyakinan kelas bagaimana yang diterapkan oleh guru mapel, terutama guru PJOK dalam untuk anak-anak itu sepakat dalam keyakinan kelas gitu Bapak Doni. Contohnya gimana ya Pak? Oke, terima kasih. Langsung saja, karena saya mengajar di Mapel PJOK, untuk keyakinan kelas yang saya terapkan adalah karena kita pembelajarannya di waktu pagi sampai siang. Itu keyakinan kelas yang saya buat adalah sarapan pagi. Jadi karena dengan keyakinan sarapan, anak-anak nantinya bisa mengikuti aktivitas dari pagi sampai siang hari dengan baik. Begitu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Doni. Jadinya sarapan pagi itu agar anak-anak terbiasa melatih dirinya sebelum berangkat sekolah itu sarapan pagi gitu Pak, agar tidak terkena sama lambung atau penyakit yang tidak diinginkan atau bisa pusing gitu. Terutama PJOK ya Pak, kalau olahraga anak-anak sarapan pagi loh, nanti lesu, flu-line, pusing gitu, pasti sambalnya banyak. Jadi bisa dicontoh gitu Bapak Ibu untuk penerapan keyakinan di kelas seperti yang dicontohkan Pak Doni itu sarapan pagi. Nah, sebaiknya kita nggak cuma muridnya, tapi gurunya juga harus sarapan pagi agar kita totalitas dalam mengajar untuk anak-anak. Nanti kalau anaknya semangat tapi Bapak Ibu gurunya lesu, lumai, nah itu gawat juga ya. Kita juga guru juga harus melakukan sarapan pagi. Nah, itu bentuk keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Kalau misalnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, contoh kasus apa yang pernah dihadapi oleh Bapak Ibu guru
untuk kita tuangkan di segitiga restitusi. Contoh kasusnya aja, misalnya tadi badai yang melakukan paksaan terhadap teman-temannya untuk meminta makan siang. Kalau di tempatnya Bu Eni, contoh kasusnya apa Bu Eni? Merebut alat tulis. Oh, merebut alat tulis. Nah, terutama Bu Eni ini, sekarang Bapak Ibu tahu, Bu Eni ini guru kelas 1 gitu. Guru kelas 1, nah itu sering sekali. Apalagi untuk beradaptasi dari TK ke SD itu masih sepertinya masih labil. Jadi anak-anak itu pasti berebutan untuk alat-alat tulis. Nah itu segitiga restitusinya itu harus sebagai guru harus hati-hati, apalagi anak-anak kelas 1 itu masih gimana ya, masih belum tahu, belum dewasa gitu berpikirnya. Jadi mungkin dari Bu Eni untuk segitiga restitusinya, untuk menstabilkan identitasnya mungkin dari hati ke hati. Nah, seperti contoh tadi menstabilkan identitas, memvalidasi dan keyakinan. Untuk mungkin dari Bu Ambar contoh kasusnya ada nggak Bu? Kira-kira di kelas berapa Bu? Kelas berapa Bu? Oh kelas 3. Kelas 3 itu contohnya gimana Bu? Kalau kelas 3 mungkin kasusnya itu agak berat gitu. Bisa kita terapkan segitiga restitusi. Seorang anak itu selalu mengajarkan waktu di sekolah. Oh, mengajarkan PR di sekolah. Nah itu baiknya mungkin pasti yang berlakukan pasti memanggil anak tersebut ya Bu gitu ya. Betul, kita panggil dulu anaknya. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti semua orang pasti pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita itu restitusi itu untuk agar anak-anak itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Dalam kasusnya Bu Ambar itu, anak itu bisa disadarkan dulu. Menurut kamu, mengerjakan PS di sekolah itu sudah melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Kalau misalnya dia jadi iya Bu, nah menurut kamu mau menjadi anak yang seperti apa untuk kedepannya? Kita tanyakan juga seperti itu agar dia merasakan oh aku ini salah. Pasti dia menjawab ya Bu, besok aku tidak mengulangi lagi. Pasti aku akan melakukan PR di rumah, tidak di sekolah lagi. Nah, begitu ya Bapak Ibu kurang lebihnya. Mungkin kalau di kelasnya nah ini Bu Guru Bu Hera ini di kelas tinggi, sudah malah melintang di kelas tinggi. Mungkin Bu Hera bisa membagikan kepada kita kasus apa yang kira-kira mungkin Bu Hera itu sangat bingung atau gimana ya ini, atau bisa di segitiga restitusikan. Gimana Bu Hera? Contohnya apa Bu Hera? Kelas 5 itu ada anak yang gimana ya, saling memilih teman itu. Kayak satu bikin grup gitu. Nge-game gitu ya Bu Hera. Supaya sama orang itu harus bergaul. Oh gitu. Nah itu juga permasalahan di di kelas ya. Berarti itu melanggar keyakinan berupa berbuat baik kepada teman. Anak tersebut berarti dalam disiplin positifnya itu harus kita koreksi lagi. Kenapa kok kamu pada teman kok memilih-milih ngegeng ibarat bahasane anak-anak beda ngegeng A, B, soalnya yang kerudungan yang tidak kerudungan gitu. Dulu saya juga di SD juga gitu ya Bapak Ibu. Tadi ibu-ibu juga dulu ada kenangannya seperti itu ya Bu Eni. Dulu saya juga gap-gapan sama teman-teman. Sing omahe ngalor gitu. SMP dulu saya Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang rumahnya ngalor
Sekolah bapak. Alhamdulillah saya sekolah bapak. Mantap. Jadi apa itu namanya, ngegame memang ngegame itu nggak bisa kita pungkiri. Di SD juga kayak gitu, SMP gitu, apalagi SMA. Kalau di SMA itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Ngegame seperti itu bahkan dulu waktu saya cerita gitu ya, SMA itu ngegame itu melakukan tindakan seperti bolos itu. ketika ketika pelajaran yang bolos, nah itu ngegame itu itu mungkin Pak Doni enggak ya Pak. Bosan. Saya yakin Bapak Ibu guru dulu di kelas dulu orangnya tertib taat nggih. Nggih. Oke, siap. Jadi permasalahan yang ada di kelas kita itu banyak bervariatif ya. Tergantung kita sebagai guru posisi kontrolnya terhadap anak-anak itu bagaimana. Apakah kita bisa menjadi teman atau menakut-nakuti, membuat merasa bersalah dan lain sebagainya gitu. Nah, lanjut kalau saya ingin tahu kalau di PJOK biasanya di mapel PJOK itu biasanya anak-anak seperti apa sih Pak? Bagaimana sih Pak? Kalau PJOK sendiri sebenarnya random sekali ya permasalahannya. Random. Salah satunya yang paling disorot saat ini adalah pembulian. Iya. Karena di PJOK itu sifatnya lebih banyak dimotori. Jadi kemampuan anak yang berbeda-beda. Nah, disitulah terjadi permasalahan bahwasanya anak-anak yang punya kemampuan yang sangat kurang atau minim sekali biasanya tidak dipilih dalam suatu kelompok. Nah, itu yang menjadi permasalahan di kami, bagaimana bisa memahamkan dan memberikan pengertian kepada anak-anak yang mungkin kemampuannya lebih daripada yang lain untuk bisa mengajak atau menjadikan satu anak-anak yang kurang motornya tadi. Oke, itu memang begitu ya. Jadi menurut di kelompok PJOK ada permasalahannya seperti itu. Jadi kita mungkin Pak Doni, saya yakin Pak Doni sudah melakukan hal-hal yang bijaknya dalam memahami siswa sendiri, Pak. Sebagai kontrol, mungkin Pak Doni bisa menjadi manajer kepada mereka agar tidak berbuat seolah-olah kayak hal-hal yang membuat teman-temannya menjadi pergunjingan ya, atau iri atau bagaimana. Banyak ya Bapak Ibu, ternyata nggak di kelas saja ya, tapi di mapel juga ya Bu, di permasalahan anak-anak itu. Sebagai contohnya ya tadi, terima kasih Bapak Ibu guru sudah memberikan contoh kepada kita, bisa sharing bersama-sama agar kita dalam ini bagaimana, bahwa dalam permasalahan ini kita harus berbuat seperti apa, harus bagaimana. Nah itu penting bagi kita ya. Saya lanjutkan ya. Untuk budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah. Semoga di SDN 1 Sembuan ini menjadi contoh atau pionir bagi sekolah-sekolah yang lainnya, Sembuan 2, Sembuan 3, atau Tempur Sari, agar menjadi pionir sekolah berbudaya positif yang baik atau yang mengena terhadap karakter pendidikan kita terutama di SDN 1 Sembuan ya Bapak Ibu. Selanjutnya apa Bapak Ibu ingin bertanya? Oh iya, tinggal 30 detik Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu mau bertanya? 6 detik. Iya. Habis. Untuk
apa namanya? Nah, tadi kita ada ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk analisis tadi. Nah, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu guru agar kita selalu memotivasi anak-anak agar menjadi lebih baik lagi untuk kita sebagai guru untuk menjadi contoh anak-anak agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak ya lebih apa namanya lebih memanusiakan manusia mengikuti peradaban zaman, apalagi zaman sekarang gimana itu ya Bapak Ibu, kita sebagai guru harus menjadi monitor terhadap pergaulan anak sekarang, terutama anak-anak yang kelas tinggi itu. Nah itu kita posisi kontrol kita harus sangat memantau sekali agar anak-anak itu bisa tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nonton, sekiranya begitu presentasi saya untuk sesi berbagi budaya positif dan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu untuk menikmati presentasi saya kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan atau saya salah berucap, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru. Mohon maaf juga mungkin snacknya kurang atau bagaimana, saya minta maaf ya Bapak Ibu. Mungkin Allah yang membahas kebaikan Bapak Ibu guru semua, dan semoga kita selalu kompak dalam menjalankan sebagai pengajar di SDN 1 Semburan dan di manapun kita berada nanti ya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.